Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan menginformasikan sebuah materi kepada kalian. Silahkan disimak. Makna kata dalam kalimat. Seperti yang kita ketahui, kata merupakan satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki arti atau makna. Istilah kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Menurut Pateda, pada tahun 2001, berpendapat jika istilah makna kata merupakan kata dan istilah yang membingungkan. Untuk mengkaji tentang makna kata, terdapat kajian khusus dalam linguistik, yakni kajian semantik. Kajian makna kata menurut penggolongan semantik merupakan cabang linguistik yang secara khusus meneliti dan mengkaji makna kata, asal-usul kata tersebut, perkembangan penggunaan kata, serta penyebab terjadinya perubahan makna kata. Penggunaan kata yang beragam dalam keseharian menimbulkan makna kata yang beragam pula, dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jenis-jenis makna kata yang secara umum banyak dikenal di masyarakat antara lain makna konotasi, makna denotasi, makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual, dan sebagainya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang kata ulang, makna idiom, dan makna gramatikal frase. Bingung? Ayo simak. Pertama, kata ulang. Menurut Supono, pada tahun 1982, halaman 20, kata ulang adalah kata hasil perulangan bentuk dasar, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Kata ulang merupakan bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Pengulangan bisa dilakukan pada kata dasar, kata berimbuhan, maupun kata gabung. Ramlan, tahun 1985, halaman 69, membagi kata ulang atau reduplikasi berdasarkan cara mengulang bentuk dasarnya menjadi 4 golongan. Pertama, pengulangan seluruh. Pengulangan seluruh ialah pengulangan seluruh bentuk dasar, tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Contoh, kata tiba dalam kalimat, tiba-tiba Rio menangis di rumahnya. Kata sepeda dalam kalimat, sepeda-sepeda itu tersusun rapih di teras. Kata buku dalam kalimat,
Buku-buku dirapihkan setelah dibaca siswa. Kata kebaikan dalam kalimat, Indah tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang diberikan Ina. 2. Pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian adalah pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya. Dengan kata lain, bentuk dasar tidak diulang seluruhnya. Hampir semua bentuk dasar pengulangan golongan ini berupa bentuk kompleks. Contoh, dedaunan itu gugur setiap musim semi. Bentuk dasar daun. Mereka menaruh beberapa makanan di atas meja. Bentuk dasar berapa. Lelaki tua itu terlihat sangat kusam. Bentuk dasar laki. 3. Pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Dalam golongan ini, bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi sama dengan proses pembubuhan afiks. Contoh, kereta-keretaan milik Tio rusak terinjak ayah. Bentuk dasar kereta. Ali memiliki mainan gunung-gunungan. Bentuk dasar gunung. Adi sangat kekanak-kanakan ketika ayahnya pergi bekerja. Bentuk dasar kanak. 4. Pengulangan dengan perubahan fonem. Kata ulang yang pengulangannya termasuk golongan ini sebenarnya sangat sedikit. Contoh, kucing itu bolak-balik mengintai tikus di dapur. Kata dasar balik. Gerak-gerik maling terlihat warga saat ronda malam. Kata dasar gerak. Ibu membeli sayur-mayur di pasar. Kata dasar sayur. Ibu mondar-mandir karena cemas menunggu Adi. Kata dasar mandir. Makna idiom. Makna idiom atau makna idiomatik merupakan makna kata yang terdapat pada kelompok kata tertentu, di mana makna yang terbentuk berbeda dengan makna asli dari kata tersebut. Asal-usul kemunculan makna kata atau frasa tersebut tidak diketahui. Sebagai contoh, pada frasa ringan tangan, bukan berarti tangan tersebut harus memiliki bobot yang ringan, melainkan penggunaan frasa tersebut mengacu pada sifat yang suka menolong. Pengertian idiom menurut para ahli. Menurut Munir Baalbaqi, idiom adalah ungkapan yang mempunyai makna yang mana tidak mungkin difahami secara kata per kata saja. Menurut Muhammad Ismail Sini, idiom adalah ungkapan atau kumpulan kata yang tidak bisa difahami maknanya secara harfiah setiap katanya. Menurut Sudaryat, pada tahun 2009, dalam bahasa Indonesia ada 2 macam bentuk idiom, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Berikut penjabaran rinci dari 2 jenis idiom tersebut. Idiom penuh. Idiom penuh merupakan idiom yang maknanya sama sekali tidak tergambarkan lagi dari unsur-unsurnya secara berasingan. Contoh, kepala angin yang bermakna bodoh. Idiom ini termasuk idiom penuh
karena makna dari idiom ini tidak bisa ditelusuri berdasarkan unsur pembentuknya, baik dari makna kata kepala maupun dari makna kata angin. Idiom sebagian. Idiom sebagian adalah idiom yang maknanya masih tergambarkan dari salah satu unsur pembentuknya. Contoh, salah air, yang bermakna salah didikan. Makna dari idiom ini masih bisa digambarkan dari salah satu unsur pembentuknya, yakni makna kata salah. Sehingga idiom ini masuk ke dalam jenis idiom sebagian. Berdasarkan pemilihan kata pembentuknya, idiom dibedakan menjadi idiom dengan bagian tubuh, idiom dengan bagian tumbuhan, idiom dengan indera, idiom dengan warna, idiom dengan benda alam, idiom dengan nama binatang, dan idiom dengan bilangan. Agar lebih memahami idiom, berikut diberikan beberapa contoh kalimat yang memuat idiom. Makna gramatikal frase. Analisis makna gramatikal kiranya belum banyak diperhatikan dibandingkan dengan analisis makna kata. Fillmore telah berusaha mensistemasi makna gramatikal pada analisis kalimat dengan teori tata bahasa kasus. Fillmore dan para penerusnya telah membedakan makna gramatikal kalimat sesuai dengan peran makna kata dan frase pembentuk kalimat. Fillmore dan para penerusnya telah membedakan makna gramatikal kalimat sesuai dengan peran makna kata dan frase pembentuk kalimat. Fillmore berasumsi bahwa peran makna kata dan frase pembentuk kalimat dan sebuah kalimat verbum yang berfungsi sebagai predikat merupakan unsur sentral dan unsur yang lain, atau biasanya nomen, merupakan argumen. Hubungan antar argumen dan verbum yang berfungsi sebagai predikat itu menentukan hubungan makna gramatikal kalimat tersebut. Makna gramatikal yang muncul akibat hubungan makna kandungan verbum itu dibedakannya atas beberapa kemungkinan makna, seperti hubungan agentif, hubungan objektif, hubungan pengalaman, hubungan pemoroleh, hubungan faktitif, hubungan instrumental, hubungan lokatif, hubungan asal dan sumber, dan